Meskipun Liu Sedur sangat tidak puas dengan kata-kata Feng Tianxing di dalam hatinya, dia masih harus melakukan apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan muka. Setelah hening sejenak, Liu Sedur mengeluarkan latihan internal keluarga dan merobek 2 halaman terakhir dengan tangannya sendiri. Berapa banyak informasi yang bisa kamu tukarkan untuk buku latihan seperti itu? Aku yakin kamu bisa memberiku harga yang sangat wajar. Feng Tianxing meliriknya, dan mengeluarkan 5 informasi dengan santai. Lagi pula, aku tidak membutuhkan barang-barangmu, dan aku hanya bisa menjualnya kepada pemilik Poison Jade Bloodline. Sulit untuk menjualnya, dan tidak memiliki efek langsung, jadi aku hanya bisa memberimu 5 tambahan. Sepotong informasi. Sudut mulut Li Sedor tiba-tiba naik sedikit. Dia menatap Feng Tianxing dengan rasa ingin tahu, dan berkata dengan tenang. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, saya dapat yakin bahwa Anda adalah darah dari garis keturunan giok beracun saya. Saya baru saja mengujinya dengan metode unik keluarga. Nilai benda ini harus lebih dari 5. Salinan untuk Anda. Harga informasi. Mari kita bicara tentang harga yang wajar. Feng Tianxing membeku sesaat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita iblis di depannya dengan begitu jujur. Kapan dia mulai meragukan garis keturunannya? Dalam benaknya, dia dengan cepat melewatkan semua kontak antara keduanya. Satu-satunya hal di mana dia menunjukkan beberapa tangan dan kaki yang mungkin menimbulkan kecurigaan adalah pertempuran sebelumnya dengan 2 klan Poison Jade Bloodline di halaman. Saat itu, Li Sedor tidak bisa menghindarinya. Mungkin karena dia sibuk dengan urusan ini. Bagaimanapun, garis keturunan batu giok beracun terkenal dengan kelincahannya. Di antara 12 garis keturunan iblis kuno, itu juga terkenal dengan ketangkasan dan kecepatannya. Belum lagi memblokir 2 senior dari garis keturunan batu giok beracun. Mereka bahkan tidak menggunakan kekuatan mereka. Energi iblis. Itu semua tergantung pada keterampilan mereka. Poin yang paling mudah diabaikan ini ditangkap oleh Li Sedor dan memverifikasi tebakannya. Berpikir seperti ini. Mengapa latihan ini dibawa ke meja perundingan? Feng Tianxing tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan terkekeh, mengambil latihan di atas meja dan melihatnya sebentar. Tebakanku benar. Hal-hal yang terekam di dalamnya tidak berguna bagiku, jadi nilainya terbatas pada ini. Liu Sedor masih tidak menyerah, dan meletakkan 2 halaman kertas terakhir di tangannya di atas meja. Garis giok beracun saya telah mewariskan mentalitas selama bertahun-tahun, yang dapat menyelesaikan kelemahan terbesar kami. Anda benar-benar tidak memikirkannya? Feng Tianxing tersenyum. Membuka telapak tangannya, dan pedang terbang kecil terbentuk di telapak tangannya. Kemudian, tinjunya tiba-tiba terkepal, dan baju besi berduri yang unik untuk ras iblis muncul di lengannya setelah tampilan singkat. Feng Tianxing bersandar. Aku bilang aku tidak membutuhkan benda ini. Nilainya sebenarnya hanya bernilai 2 potong informasi, dan 3 potong sisanya dapat dianggap sebagai kompensasi atas biaya percakapanmu yang sangat mahal. Aku tidak ingin berutang apapun kepada siapapun. Dengan penjelasan Feng Tianxing, Li Sedor mendengus dingin, dan langsung menamparkan 2 lembar kertas di tangannya di atas meja. Itu untuk Anda. Feng Tianxing mengerutkan kening, dan dengan santai meletakkan senjata sihir kuno yang dia dapatkan di atas meja. Karena kamu dengan sengaja melanggar aturan percakapan, maka kembalikan hal ini kepadamu. Kamu dan aku tidak berutang apapun. Aku akan kembali dan beristirahat. Di mana Li Sedor melihat ras iblis seperti itu? Dia memiliki metode yang tidak dapat dipahami dan keterampilan yang tidak dapat diprediksi. Yang lebih langka adalah dia benar-benar menaruh hatinya pada masalah informasi. Informasi yang dia peroleh sebelumnya. Setelah mengamati 30 makhluk kosong, teliti tidak seperti sebelumnya. Ini bukan ketelitian yang tidak berarti, tetapi identifikasi yang cermat atas perbedaan mereka, dan bahkan persamaan dan perbedaan dalam metode pertempuran dicatat. Jelas, ini karena dia secara langsung bertarung melawan makhluk kosong, atau dia menyaksikan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya mengintai. Tio Sedol jelas menyukai yang pertama. Tidak peduli betapa beruntungnya seseorang, dia tidak akan pernah menghadapi pertempuran seperti itu dengan jendela pengamatan yang bagus satu demi satu. Jika ini adalah pertempuran besar, perlu waktu untuk mengamati detail catatannya. Hari ini, kekosongan dan iblis belum bertempur, dan kemungkinan pertempuran skala besar sangat rendah. Lupakan saja, kenapa kamu tidak tinggal dan berbicara denganku? Bagaimana kalau berbicara tentang dunia luar? Begitu dia memikirkannya, Liu Sedor ingin menyimpulkan keberadaannya melalui apa yang dikatakan Feng Tianxing. Lagi pula, orang ini berdarah Poison Jade, suku yang catatannya hilang. Mencari tahu hubungan di belakang mereka dan mengumpulkan iblis semacam itu ke dalam keluarga adalah yang paling dia inginkan. Bahkan tidak perlu otak untuk menebak bahwa setan seperti itu yang tinggal di keluarga pasti akan lebih baik daripada merugikan. Feng Tianxing melihat keluar jendela. Berapa lama lagi aku harus bicara denganmu? Aku benar-benar memikirkan apa yang harus kukatakan padamu. Li Sedor mengerutkan kening. Besok pagi, aku akan meninggalkan tempat ini besok pagi. Setelah Feng Tianxing terdiam sesaat, dia berbicara perlahan.
Dikatakan bahwa dulu ada ras yang kuat di dunia ini. Apakah itu ras iblis? Tidak, ini ras manusia. Apakah kamu bercanda? Ancaman apa yang dimiliki oleh ras manusia yang lemah itu? 2 atau 3 orang dapat dibunuh dengan satu tamparan. Ya, ras manusia itu lemah. Tetapi mereka memiliki kreativitas yang tidak pernah dimiliki oleh ras iblis. Feng Tianxing menggunakan cerita lama untuk sepenuhnya menyesatkan tujuan Lee Sedor. Mengandalkan cerita itu, strategi penanggulangan umat manusia yang berada di luar dugaan Lee Sedor, serta perkembangan umat manusia, menarik perhatiannya. Waktu satu malam bahkan tidak cukup untuk menceritakan kemajuan umat manusia yang berusia sahabat. Sampai langit cerah, kedua suku itu datang ke sisi Lee Sedor dan berkata dengan hormat. Kita harus kembali. Lee Sedor tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat keluar, dan melihat lampu sudah terang benderang. Melihat Feng Tianxing di sisi yang berlawanan lagi, di beberapa titik, dia berubah dari narasi yang stabil menjadi tidur nyenyak. Jelas ini pura-pura, dia tidak mau berhubungan dengan kedua suku ini. Ini juga pertanda pembicaraan mereka sudah selesai. Lee Sedor merenung sejenak, tetapi dia masih memiliki beberapa pemikiran. Kisah ini sangat menarik. Jika ada kesempatan lain di masa depan, saya akan menawarkan hadiah yang lebih cocok dan mendengarkan keseluruhan cerita bersama Anda. Setelah transmisi suara berakhir, Lee Sedor bangkit dan pergi. Dia sangat cepat. Dia mengemasi barang-barangnya dan kembali ke keluarga sekaligus. Dia tahu bahwa yang paling perlu dia lakukan adalah mengirimkan informasi itu kepada ayahnya dan membuat keputusan untuk bergabung dengan Jia Luo. Setelah itu, dia ingin menggali lebih dalam sejarah umat manusia, bagian-bagian yang tersembunyi di arsip keluarga yang tidak dipedulikan siapapun. Dia ingin melihat apakah benar-benar ada ras yang bisa menjadi pemimpin semua ras meskipun memiliki kelemahan yang melekat. Begitu Lee Sedor pergi, Feng Tianxing membuka matanya, mengemas barang-barang yang dia dapatkan kali ini, dan Feng Tianxing langsung bangun. Dia masih memiliki banyak informasi di sini, dan Lee Sedor bukan satu-satunya yang perlu membeli informasi. Setan tingkat atas membutuhkan semua kecerdasan lawan untuk menentukan strategi dan rencana, dan setan tingkat bawah lebih membutuhkan informasi ini, mengetahui kapan harus melarikan diri dan kapan harus bertarung. Adapun iblis di tengah, mereka membutuhkan lebih banyak informasi untuk menyelesaikan tugas membunuh kehampaan. Informasi yang dipegang oleh Feng Tianxing dipertaruhkan dengan nyawa iblis-iblis ini. Bisa jual mahal,